Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan junna wa hisnan li awliyaih. Unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, huwar rahmanur rahim al-malikul quddusus salam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, al-abiduna wal-abidat, as-saimuna was-saimat yang insyaallah senantiasa dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini bertepatan di malam ke-10 di bulan suci Ramadan, kita berada di malam terakhir daripada sepertiga bulan suci Ramadan. Kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama menjalankan aktivitas ibadah. Kalau tadi siang kita sudah menjalankan ibadah puasa kita, mudah-mudahan puasa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Lalu alhamdulillah kita bisa berbuka puasa, dan alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa menjalankan aktivitas salat maghrib, salat isya secara berjamaah, dan sebelum kita melakukan salat sunnah tarawih, kita isi dengan sama-sama belajar ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala aktivitas kita, baik tadi maupun yang akan datang, apalagi sholat sunnah tarawih yang hanya bisa kita laksanakan 1 tahun 1 kali, yaitu berada di bulan suci Ramadan, maka alangkah beruntungnya kita yang bisa memanfaatkan momen tersebut dengan sebaik-baiknya. Dan keutamaan daripada sholat sunnah tarawih di malam ke-10 sebagaimana yang tercantum di dalam kitab Durratun Nasihin, ketika kita melakukan dapat melaksanakan salat tarawih di malam ke-10 di bulan suci Ramadan, maka Allah akan memberikan, yarzuqullahu ta'ala khairum minad dunya wal akhirah. Allah akan memberikan rizki kepada orang yang sanggup bisa melakukan salat sunat tarawih di malam ke-10. Apa rizkinya? Berupa kebaikan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dan kita bisa mendapati keutamaan salat sunnah tarawih tersebut insyaallah. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seraya kita sama-sama bersolawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, sallu alaihi. Semoga kelak di padang mahsyar ketika kita membutuhkan pertolongan, tidak ada yang bisa menolong kita selain kita benar-benar mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan juga syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak hadirin hadirat sidang jamaah salat sunnah tarawih rahimakumullah. Saya diberikan amanah oleh panitia untuk memberikan sama-sama kita belajar, yaitu tentang berbicara mengenai judulnya tadi, menggapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kenapa perlu kita menggapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah? Karena itulah sesungguhnya tujuan pernikahan. Ada 3 konsep sebetulnya pernikahan. Yang 2 tidak dibenarkan, yang 1 inilah yang ideal. Ada rumah tangga yang diibaratkan seperti ring tinju. Artinya rumah tangga yang diibaratkan seperti ring tinju,
Rumah tangga yang di dalamnya hanya ada saling sakit menyakiti, saling berbuat zolim menzolimi, saling adu kekuatan. Coba kalau kita lihat pertandingan tinju, satu sama lain saling menyakiti. Tonjok sini, yang ditonjok, yang ditinju, balas tinju lagi, balas tinju lagi, tinju lagi, sampai salah satu daripada dua orang yang sedang bertanding KO ataupun mengaku kalah. Artinya apa? Rumah tangga yang diibaratkan seperti ring tinju, rumah tangga yang di dalamnya saling menyakiti. Suami menyakiti, istri tidak terima, balas menyakiti. Suami selingkuh, istri tidak terima, balas selingkuh. Suaminya berbuat zolim, istri tidak mau, balas menzolimi. Inilah rumah tangga yang diibaratkan seperti ring tinju. Tidak ada kedamaian, tidak ada ketenangan, tidak ada kebahagiaan. Ini rumah tangga tidak dibenarkan di dalam Islam. Kenapa? Karena rumah tangga yang berbentuk seperti itu, mohon maaf, itulah bukan tujuan Allah memberikan satu hukum pernikahan. Ada yang kedua, rumah tangga yang diibaratkan seperti kuburan. Apa rumah tangga seperti kuburan? Sepi, sunyi, bahkan menyeramkan. Suami pergi kemana, istri pergi kemana, anak pergi kemana. Tidak ada yang namanya komunikasi timbal balik. Tidak ada yang namanya hubungan yang harmonis. Masya Allah, jangankan dia bisa berkomunikasi yang baik, mohon maaf, bertemu saja jarang. Apalagi dia mau berkumpul, sholat berjamaah, mengaji bersama, berzikir bersama. Ini tidak pernah terjadi di dalam rumah tangga yang diibaratkan seperti kuburan. Mudah-mudahan kita bukan termasuk yang seperti itu, yang sudah menjalankan aktivitas kehidupan rumah tangga. Kenapa? Karena ini pun tidak dibenarkan. Lalu idealnya rumah tangga seperti apa? Inilah rumah tangga yang ideal, yang diibaratkan baiti jannati, rumahku adalah surgaku, rumahku adalah kebahagiaanku, rumahku adalah ketenanganku, rumahku adalah kunci kesuksesanku. Inilah rumah tangga baiti jannati, rumah tangga yang ideal menurut konsep Islam. Kenapa? Karena di dalamnya, mohon maaf, surga digambarkan penuh kebahagiaan. Surga digambarkan penuh dengan kenikmatan. Nah, rumah tangga yang ideal itu yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya. Sebagaimana di dalam surat Ar-Rum, Allah mengatakan bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sebagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan kita berpasang-pasangan. Jadi yang belum ada pasangannya jangan takut. Ada yang belum ada pasangan di sini? Ada? Masya Allah. Jadi yang belum ada jodohnya, belum ada istrinya, belum ada suaminya, jangan takut. Allah sudah sediakan. Tinggal kita menjemput jodoh itu, bukan mencari. Kalau mencari belum tentu ada, belum tentu dapat. Tapi kalau menjemput, insya Allah dapat. Karena Allah sudah siapkan. Bahkan Allah mengatakan di ayat lain, wa ala kulli syai'in khalaqnahu zawjain. Setiap sesuatu Allah ciptakan, kata Allah, kami ciptakan berpasang-pasangan. Bukan hanya manusia, hewan pun berpasang-pasangan, tumbuh-tumbuhan pun berpasangan, bahkan alam semesta berpasangan. Ada siang, ada malam, ada gelap, ada terang, ada hujan, ada panas. Angka matanre, angka apa? Pendek apa bisa begitu? Empapance. Angka matanre, angka mapance, angka maputih, angka mabolong. Masya Allah, berpasang-pasangan.
Nah, ini ayat ini wa min ayatihi, bahkan apa? Allah mengatakan sebagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah, Allah ciptakan dari jiwa kita berpasang-pasangan. Jadi hakikatnya Bapak Ibu, Bapak, suami kita adalah min ayatillah. Istri kita adalah min ayatillah. Bahwa pasangan hidup kita itu adalah sebagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau suami paham, suami sadar bahwa istri adalah min ayatillah, sebagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah, tidak ada suami-suami yang berbuat zolim kepada istrinya. Kenapa? Karena dia sadar, oh, istri saya adalah min ayatillah. Maka harus dijaga itu ayatillahnya, ayatullahnya. Begitu juga seorang istri, kalau paham suami adalah min ayatillah dengan segala kelemahan dan kekurangannya, maka tidak ada seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Kenapa? Karena dia sadar kalau berbicara ayatillah harus dijaga, harus dipelihara, harus benar-benar, mohon maaf, dijaga semaksimal mungkin. Lah, untuk apa Allah menciptakan kita berpasang-pasangan? Litaskunu ilaiha, agar yang sudah dipasangkan apa? Litaskunu, agar orang yang sudah dipasangkan itu mendapatkan ketenangan. Sakinah itu adalah ketenangan setelah sesuatu bergejolak di dalam hatinya. Ini sakinah. Ketika dia belum menikah, dia gelisah. Ketika dia belum menikah, dia khawatir. Ketika dia belum menikah, hidupnya tidak teratur. Bahkan dia mencari kebahagiaan, mencari ketenangan di tempat lain yang pada hakikatnya dia tidak akan pernah dapati dengan mencari tempat hiburan, datang ke tempat karaoke, di klub malam, bahkan jalan-jalan ke luar negeri, keluar kota. Dia cari ketenangan, tapi tidak akan pernah dapat ketenangan tersebut, rasa sakinah tersebut ketika belum ada pasangan hidupnya. Jadi kalau sudah kita punya pasangan, ada rasa sakinah. Setelah kekhawatiran, setelah kegalauan, setelah mohon maaf kegelisahan, maka yang belum menikah segera menikah. Kenapa? Insya Allah ada rasa sakinah. Lalu kata bapak, bagaimana ustazah kalau mohon maaf ditambah sakinahnya? Dengan apa? Dengan tambah istri? Oh bukan. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Tetapi rasa sakinah ini tidak akan didapati kalau waja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Untuk mendatangkan rasa sakinah, ada Allah menitipkan waja'ala bainakum, Allah ciptakan, Allah jadikan di antara kalian yang sudah dipasangkan dalam biduk pernikahan mawaddah, cinta, warahmah, kasih sayang yang berangkat dari ketulusan. Apa itu mawaddah? Bedanya mawaddah warahmah. Mawaddah ini berasal dari kata maddah. Maddah ini materi. Jujur, seorang laki-laki ingin menikah dengan seorang istri, pasti yang pertama kali dilihat adalah materinya, fisiknya. Entah itu mohon maaf rupanya, mageretak ga, cantik ga, atau materi yang lainnya, entah itu akhlaknya, budi pekertinya, jabatannya, bahkan hartanya, itu semua adalah maddah. Nah, perhatian yang berasal dari maddah ini lalu mohon maaf tercurahkan dengan perhatian, maka menjadi mawaddah, yaitu cinta. Kalau masih muda, boting paru, ini baru mawaddah. Kenapa? Dilihat materi. Ada bapak nikah sama, mohon maaf, seorang wanita, pasti dilihat, oh saya nikah karena suka dari manisnya, senyumnya, dan sebagainya. Maka dari bentuk rasa suka kepada materi itu timbullah perhatian-perhatian. Inilah yang dinamakan mawaddah. Makanya Rasul mengatakan, tungkahul mar'ah
seorang wanita dinikahi li arba, karena 4 perkara. Kenapa seorang wanita saja di sini? Hakikatnya sama. Laki-laki dinikahi juga, carilah karena 4 perkara. Kenapa di situ tungkahul mar'ah, wanita? Karena hakikatnya wanita itu menunggu untuk dinikahi. Maka kata Rasulullah, nikahilah wanita karena 4. Yang pertama, li jamaliha, dilihat materinya, artinya dilihat kecantikannya. Tapi jamal ini adalah bukan secara fisiknya. Jamal itu adalah inner beauty, keindahan, kecantikan yang keluar, mohon maaf, dari dalamnya. Kalau fisik itu jamil, maka bedakan antara jamil dengan jamal. Kalau ada yang namanya Pak Jamil, berarti Bapak Magertak. Kalau perempuannya Jamilah. Tapi kalau jamal, ini mohon maaf, keindahan secara menyeluruh. Kalau jamil, indah secara fisik saja, dia yang punya keindahan tersebut. Tapi kalau jamal, Masya Allah, ini secara menyeluruh, inner beauty-nya, akhlaknya. Maka kata Rasulullah, nikahi karena li jamaliha, karena apanya? Keindahannya. Baik indah dari dilihat dari wajahnya, dari akhlaknya, dan sebagainya. Lalu apa? Lima liha, lihat karena hartanya. Tapi ini jangan salah mengartikan, oh saya mau menikah sama perempuan kaya, bila perlu nggak apa-apa janda, yang penting janda kaya. Bukan. Maksudnya dimalihi di sini adalah apa? Nikahilah wanita yang bisa memanage keuangan kita para suami. Artinya apa? Jangan kita menikah, penghasilan kita cuma 5 juta 1 bulan, tapi mencari istri, mohon maaf, yang zakat molnya 10 juta. Ini nggak dapat. Penghasilan 5 juta, tapi istri zakat molnya 10 juta. Masya Allah. Ini lihat malia. Tapi apa? Carilah yang bisa memanage keuangan suami. Lalu apa lagi? Lihasabiha, lihat karena keturunannya. Tapi yang tidak kalah penting, inilah yang keempat kata Rasulullah, nikahi wanita karena lidiniha, karena agamanya. Kenapa? Agama inilah yang akan memberikan nilai pada jamalnya, pada limalihanya, pada lihasibanya, mohon maaf, pada keturunannya atau nasabnya. Nah, maka dari itu mawaddah. Tapi mawaddah ini bisa luluh, bisa hancur, bisa hilang. Kenapa? Karena materi. Ganteng bisa hilang, apalagi kalau sudah umur 60. Lanya ima gertak nah, sipo isikna, maka puru apanya? Ulikna, maputi beliwakna, batuk-batuk, jalan sudah bongkok. Tidak bisa dilihat madah materinya. Lanyai sudah hilang jabatannya, capu midoina, bisa hilang. Tapi ketika walaupun tadi mawaddahnya sudah hilang, Allah pun mohon maaf memberikan apa? Titipan warahmah, yaitu apa? Perhatian yang berasal dari ketulusan hati. Inilah lebih tinggi levelnya daripada mawaddah. Kalau sudah seperti kita yang sudah puluhan tahun, bukan lagi mawaddah, tetapi sudah berbicara warahmah. Maka ketika sudah mawaddah warahmah ini sudah ada di dalam diri kita, insya Allah rasa sakinah di dalam kehidupan rumah tangga akan bisa kita gapai. Lalu bagaimana cara kiat-kiatnya agar sakinah tersebut, mohon maaf, terus berkembang dan terus, mohon maaf, lebih baik lagi. Nanti kita lanjutkan pada ceramah subuh insya Allah. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf dengan segala kekurangan, mohon maaf dengan segala kehilafan. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.